kitab Yakobus itu disalah mengerti oleh Martin Luther yang digerakkan oleh semangat orang itu dibenarkan hanya karena iman. Engkau percaya bahwa itu menunjukkan percayanya hanya sebatas pengetahuan saja. Sebab percaya yang sungguh itu harus ada objek yang dipercayai. Jadi seharusnya percaya kepada. Oke, back to the topic. Nah, kalau tadi kan tentang Injil juga, tentang mujizat dan segala macam. Aku pernah baca itu di Matius 7. Matius 7 mulai dari ayat 15 sampai, semoga aku nggak salah ya itu. Ya, dia tinggal Mari kita buka buka aja. aja. Mari kita buka. Selalu pakai data. Oke, Matius 7 teman-teman, kalian juga bisa buka. Nah, secara spesifiknya di ayat 22. Jadi ayat ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan menandakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Nah, yang aku sedikit penasaran ya, ini mungkin sebagai orang awam aja ya, aku kan bisa mengasumsikan bahwa orang-orang yang berbuat mujizat, mengusir setan dalam nama Yesus, mereka kan pasti percaya bahwa itu, percayakan kuasa Allah itu tadi, kuasa dari Yesus itu. Tapi kenapa kok di sini malah Tuhan Yesus tuh menolak mereka gitu? Apakah mungkin ini juga ada pengertian kita yang, oh ternyata kita nggak bisa loh mengerti, kita percaya sama kuasa Allah itu nggak bisa dimengerti seperti ini, tapi harus seperti itu, yang beda, yang bukan seperti ini gitu. Pertama perlu diluruskan dulu. Kalau orang bernubuat demi nama Tuhan Yesus, ya, melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus, belum tentu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Dan itu nyata di dalam teks ini, Matius pasal 7. Kalau kita lihat judul perikop ini, LAI beri judul hal pengajaran yang sesat. Nah, kita baca mulai ayat yang ke berapa tuh? 15 ya berarti ya. Ya, 15. Yo. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada orang-orang yang mengusir demi nama setan. Kelihatannya domba, tapi sebenarnya bukan domba. Dia serigala yang menyamar sebagai serigala buas yang menyamar sebagai domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Tuhan Yesus Allah yang Maha Tahu itu tahu bahwa orang yang mengusir setan demi namanya, bernubuat demi namanya, mengadakan mujizat demi namanya, itu tidak percaya kepadanya. Mereka hanya melakukan itu untuk dirinya sendiri, mencari keuntungan pribadi. Dengan mengatasnamakan jualan agama, kalau istilahnya sekarang. Itu kan banyak, zaman sekarang orang jualan agama. Ngaku pendeta, khotbah sana sini melakukan gini, tapi kelakuannya akhirnya terbukti
ternyata selingkuh. Nah, ternyata memperkaya diri sendiri, tidak mau menolong jemaatnya dalam kesusahan. Lo banyak pendeta yang seperti itu. Buka cabang sini, cabang sana. Begitu satu cabang tidak menguntungkan, oh gerejanya ditutup. Orientasinya untung. Padahal masih ada jemaat yang ibadah di situ, tapi cuma sedikit. Nah diteruski ya tombok, rugi, tutup. Nah, kelihatan dari buahnya lah kita akan tahu. Jadi kita manusia tidak bisa menghakimi manusia lain karena keterbatasan pengetahuan kita. Tapi Allah itu yang tahu. Pada akhirnya Allah bisa melihat mana yang sungguh-sungguh merupakan hambanya yang bekerja benar-benar karena iman percayanya kepada Tuhan. Melakukan mukjizat, bernubuat, mengusir setan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk memuliakan Allah. Sekali lagi ini klop dengan pembahasan kita tadi, iman disertai dengan perbuatan. Dari buahnya itu. Dari buahnya. Sukacita, damai sejahtera, murah hati, kesetiaan, macam-macam lah. Iya betul. Ada orang yang benar-benar melayani, tapi aduh kelakuannya. Lo bisa lo orang tuh pesta pora di hotel, di gini seneng-seneng mabuk-mabukan gitu. Jadwalnya khotbah, wah dia khotbah dipakai Tuhan luar biasa. Bisa enggak? Bisa enggak menurut kamu? Iya bisa. Bisa. Oh dia memang fasilitas, dia pengkhotbah yang baik. Bisa. Aktor banyak ya teman. Aktor. Lo ada kok. Aktor aja yang disuruh khotbah mungkin lebih bagus. Itu ada film-film yang seperti itu. Ada orang yang dalam tanda kutip menjadi pendeta untuk cari uang. Di negara-negara maju seperti Amerika itu sudah banyak kasusnya. Kalau kamu ngikuti berita Iya. Amerika itu banyak pendeta yang punya stasiun televisi sendiri, ya jualan agama, bodohin orangnya, jemaatnya untuk ngasih uang sebanyak-banyaknya. Tapi tidak ada pelayanan kepada orang yang membutuhkan pada akhirnya. Semuanya untuk memperkaya diri sendiri. Orang-orang seperti inilah dikatakan Yesus sebagai nabi-nabi palsu, serigala yang berbulu domba, yang nyamar sebagai domba. Loh, bisa aja orang yang menyamar sebagai malaikat terang, padahal sebenarnya dia bukan malaikat. Banyaklah seperti itu. Saya tidak usah cerita kesaksian panjang-panjang lah. Kamu cari sendiri di YouTube di mana tuh beritanya sudah banyak. Iya benar. Banyak hamba Tuhan yang luar biasa, tapi pada akhirnya namanya kejahatan selalu pada akhirnya akan menunjukkan jati dirinya. Buahnya pasti akan kelihatan. Iya sih. Nggak ada yang nggak kebongkar. Yang nggak kebongkar itu karena belum terbongkar. Tapi nanti yakinlah orang-orang yang tidak benar itu nanti akan terbukti seperti katanya, nyalah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nggak usah nunggu akhir zaman. Kadang-kadang Tuhan celikkan di dunia. Orang sudah tahu nanti hamba Tuhan yang sebenarnya atau palsu, yang mengejar harta duniawi atau harta surgawi. Kelihatan kok. Tanpa bermaksud menghakimi. Ada pendeta yang waduh naik mobil mewah, jamnya Rolex mewah, pennya aja juga emas mewah, ya kan? Ada yang Secara gampang aja kita ngomong gini, bagaimana mungkin kamu bisa hidup dalam kemewahan sementara ada banyak orang yang menderita. Iya betul. Nah mestinya ya kamu pakai yang ya sewajarnya lah, uangmu itu kamu pakai untuk mensejahterakan mereka yang kekurangan. Logikanya begitu. Tapi banyak pendeta, yuk kita harus tampil seperti itu supaya apa? Supaya orang percaya bahwa anak Tuhan itu diberkati, kan gitu. Diberkati dalam tanda kutip hanya sebatas materi. Nah itu kan sebenarnya merendahkan Tuhan. Iya. Materi itu kan berkat yang paling rendah. Ada berkat yang lebih dari berkat materi. Tuhan Yesus berkata apa? Jangan kumpulkan harta di Dunia. Mengingat dan karat akan merusakannya, pencuri akan mencurinya. Kumpulkanlah harta di surga. Banyak pendeta yang masih mengumpulkan materi harta di dunia. Tanda tanya besar. Tanpa bermaksud menghakimi. Silakan dinilai sendiri. Mestinya kok tidak begitu. Bukan berarti tidak boleh pakai pakaian yang bagus. Itu maksud saya sewajarnya lah. Cukup.
Hartamu itu bisa kamu pakai untuk menolong yang simple, Simpel. sederhana. Iya. Iman harus begitu, harus mengejawantah dari satu perbuatan yang nyata. Jangan dorong kamu, percayalah. Engkau miskin, tidak bisa makan, bersandar kepada Tuhan. Oh, tapi kamu tidak beri makan. Kasih. Nah, Padahal kaya. padahal kaya. Ini kenapa tidak kamu kasih aja, bantu dalam kekurangannya. Itu seperti yang dikatakan Yakobus, kenakanlah kain panas, udah. Tapi kamu tidak masih apa-apa. Loh kan begitu. Iya. Guys, teman-teman, aku tuh pernah lihat meme ya. Ini editor siapa tahu bisa ketemu meme-nya. Meme-nya tuh gini, Pak. Bapak pendeta ditulis, naiknya Pajero. Ya. Anaknya naik Ferrari. Ya. Jemaatnya jalan kaki. Loh, iya. Editor coba cari ya. Semakin kaya pendetanya kok semakin sengsara jemaatnya. Kan tanda tanya besar itu. Harusnya kita makmur bersama. Iya toh. Karena kita bilang supaya kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang lain, supaya terjadi keseimbangan. Yang lebih tidak berkelebihan, yang kurang tidak berkekurangan, karena saling tolong menolong. Bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Berbuat baiklah kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadi wajib berbuat baik pada semua orang, apalagi saudara seiman. Lebih-lebih lagi. Iya, betul. Jadi iman itu harus dijawantahkan dalam satu perbuatan yang nyata. Banyak orang yang mengajar mujizat dan melakukan mujizat hanya di diri sendiri, tidak untuk menyatakan kebenaran. Jadi baik yang mengadakan mujizat maupun yang melakukan mujizat harus sadar mujizat itu tanda untuk menyatakan kebenaran. Jadi kalau kamu bernubuat mengusir setan tapi tidak menyatakan kemuliaan, ya kamu membuat kejadian tidak lebih dari Dia adalah segala hubungan. iya, seperti yang dikatakan itu. Dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sudah serigala masih ditambahi yang buas. Ada poin lebih di situ, makanya ada segan-segan Tuhan supaya apa yang dengan kasar. Dengarlah dari depanku. Misalnya muak lah Tuhan dia seperti itu. Hai kamu sekalian pembantu. Itu menyedihkan. Nah, banyak hamba Tuhan mungkin tidak menyadari hal itu. Mas sedikit sharing ya. Ini lucu banget ini. Jadi aku suka nge-gym. Ya. Aku suka nge-gym olahraga. Nah, waktu aku dan Kang Ral sama setahun, aku ada temen di gereja. Di gereja ini temanku tuh dengerin minta aku, itu dong tak sendiri. Nanti tak bayar. Aku sebagai mahasiswa berdompet kering, pasti mau dong dibayar. Oke, tak latih. Mau di mana? Oke, ada janjian tempat jelas ya. Nah, terus aku nanya dia, kamu tuh dunia langit itu apa? Aku jadi pendeta. Terus ini di gereja. Di gereja ini nih, dia lebut tapi tidak tersebar di sini. Di gereja ini, suasananya lebih baik kalau bodinya berkembang. Good looking lah. Good looking. Iya, teman-teman. Aku di saat itu di titik itu ya. Khotbahnya terserah. Aku nggak tahu harus sama nanya. Cuma di titik itu, baru kali ini loh. Itu baru kali itu aku benar-benar melihat sesuatu yang kayak ibaratnya di luar nalar untuk kayak beneran nih. Itu termasuk kriteria berarti termasuk kan sebagai kriteria good looking. Dan aku setengah nggak percaya teman-teman ya. Masa seperti itu mungkin disampaikan secara lisan ya. Oke, disampaikan secara lisan. Tapi si temanku ini nunjukin langsung di websitenya. Langsung sih ada di website dokumennya. Dan salah satu ada itu berupa kelihatan kulki. Kalau kita orang muda bilangnya kulki. Kelihatan kalau pakai baju apalagi yang kelihatan ceker gitu. Aku itu kayak segitu ya. Tapi itu bukan hal yang baru loh. Bukan hal yang baru. Alkitab juga sudah bahas itu.
Aku ingat nggak cerita waktu Daud dipilih jadi raja. Samuel datang ke rumahnya Isai, ayahnya Daud. Kakaknya datang. Wah, kalau gitu ya. Ini yang jadi raja. Tuhan bilang, enggak. Iya, iya. Pokoknya yang wah ini udah jadi raja pantas ini. Wah, kok gini. Bukan. Akhirnya keluar lagi. Oh sama. Jago. Wah ini pantas ini. Bukan juga. Bukan. Sampai akhirnya lu ada lagi enggak? Masih ada lagi. Yang paling kecil. Iya, lagi Daud. Daud. Kalau tadi kan pahlawan-pahlawan perang kakaknya. Ini gembala. Masih kecil. Jeratan emas masih imut kemerah-merahan. imut kemerahnya. Iya. Pakai baju sirah aja enggak tuh. Kalau mungkin kebesaran kan kecil. Jadi iya. Secara lu pandangan orang tidak layak jadi raja. Enggak butuh. Tapi itulah yang dipilih itu. Jadi Tuhan memilih orang yang gitu rapinya. Raja, imam, pendeta, apapun juga. Kriteria butuh itu enggak. Tuhan itu melihat hati yang melayani, yang tusuk, yang taat, yang mau melakukan kerja. Tuhan juga kita cari yang hebat. Oh ini bisa melakukan mujizat dan biasa. Yang dibutuhkan ketaatan, ketundukan kepada Allah. Soal nanti hebat, Tuhan yang jadikan dia hebat. Tuhan akan beri kuasa, Tuhan akan bentuk dia, Tuhan melengkapi dia. Bisa taat. Orang merasa aku dapat kejadian itu. Semua orang pantas. Kalau ia membakar bukan tidak. Loh saya itu pernah ketemu waktu saya remaja. Undang pembicara untuk KKR, untuk misi di Belanda itu. Saya datang ke rumahnya dengan anak-anak saya lain. Waktu ketemu ini itu. Ya Bu, nanti diminta aku untuk berbicara di Belanda itu. Kira sih ngomongnya kurang gitu. Apa ini juga saya kok ini namanya keren kok bikin gini nggak salah ini orang ini nah ngomongnya gagap gimana suruh khotbah tapi sebagai anak remaja dan sudahlah nanti dalam komunikasi kamu akhirnya ibu kita undang dan pada saat itu dia memperkenalkan diri masih gagap waktu itu khotbah lancar takjub ini padahal pengenalan diri itu waktu saya temui gagap tapi begitu saya berdoa mulai khotbah lancar sekali dan itu bukan hanya baru Musa pada waktu ditunjuk kan dia ngomong begitu Tuhan aku tidak bisa Musa juga tidak pintar ngomong udah ada hari yang jadi gini itu ada. Tapi pada akhirnya kan Tuhan melengkapi Musa jadi pemimpin yang luar biasa yang juga bisa berbuat. Iya pada akhirnya Musa yang bahkan menegur kami. Iya. Padahal awalnya kan Musa juga keberatan. Jadi kelihatan sesuatu yang baik. Ternyata tidak benar. Kita sudah bicara seperti itu. Di kriteria untuk jadi hamba Tuhan itu bukan orang yang hebat, yang luar biasa, yang anak modal dasar yang hebat. Dibutuhkan cuma iman disertai ketumbukan dan ketaatan, iman yang sungguh itu. Iman yang hidup, iman yang benar, iman yang disertai perbuatan, iman yang disertai dengan ketaatan kepada Tuhan, ketundukan kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya bahwa percaya bahwa percaya kepada Allah. Teman-teman masih ingat ya nama podcast kita, podcast biji sawi. Iman sebesar biji sawi yang kecil banget itu biji sawi mampu membedakan gunung. Ya, biji sawi itu biji paling kecil, yang dikenal pada waktu itu. Tapi kalau sudah tumbuh, dia bisa satu pohon di mana bulu-bulu bersarang di atasnya. Jadi ini bukan sawi jenis yang kita kenal sawi-sawiran. Jadi beda karena sawi Israel dengan sawi hutan, pakai hasilnya sama. Artinya apa tuh sudah bicara gitu? Iman itu yang penting hidup. Hidup itu bertumbuh. Makanya tuh disebut iman sebesar lemari.
Kalau sebesar lemari kalau nggak tunggu bersumpah. Yang penting iman itu tumbuh dalam pengenalan akan apa. Makin tunduk pada Allah, makin taat kepada Allah, imanmu akan semakin baik. Mari saya akan lanjut ke poin terakhir di video ini. Saya kemarin baca ya sekedar lewat aja teolog bernama Dietrich Bonhoeffer tentang cheap grace, anugerah yang murah. Katakan bahwa ya dia tuh mengkritik itu nggak bisa, dia mengkritik dia nggak bisa kalau cuma ibaratnya kayak itu mungkin singkat saja gimana kita bisa hubungan antara anugerah kita dengan manusia dan anugerah itu. Ini menambah saja. Dietrich Bonhoeffer itu teolog Jerman. Dia lahir di daerah yang sekarang jadi Polandia, Jerman atau Polandia. Lahir pada 4 Februari 1906, meninggalnya 9 April 1745, 39 tahun. Nah, Dietrich Bonhoeffer ini sebenarnya lebih dikenal karena perlawanannya terhadap Nazi Jerman, kekejaman Nazi Jerman. Pada itu, bukan sebagai teolog. Tetapi dia juga mengeluarkan teologinya sendiri dalam bukunya berjudul The Cost of Discipleship. Harga sebagai seorang murid Tuhan Yesus Kristus, harga yang harus kita bayar sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam istilah itu kan muncul tadi itu grace, anugerah yang murah. Nah, kita luruskan dulu. Sebenarnya tidak ada anugerah yang murah. Anugerah itu kan mahal. Kita buka 1 Petrus pasal 1. Jadi jangan asal ngomong ada datanya. Kita harus menyadari itu. Orang Kristen harus tahu. Anugerah Tuhan itu anugerah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini anugerah yang mahal, bukan dengan emas permata dan segala barang yang fana, tapi dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Siapa itu? Allah yang menjadi manusia. Jadi ini anugerah yang sangat mahal, tidak bisa satupun yang dapat membayar kecuali Allah yang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus. Nah, anugerah yang mahal itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Roma pasal 3, 23, dan 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi diselamatkan karena anugerah dalam iman percaya pada Kristus yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, penyakitnya orang dunia, kalau yang namanya cuma-cuma gratis seringkali dianggap sebagai murah. Salah, anugerahnya tidak murah, respon terhadap anugerah itu yang murah. Dan itu bukan hal yang baik. Bonhoeffer mengkritik orang-orang yang mengatakan, wah sudah selamat kok, dia percaya pada Kristus, setelah itu berbuat dosa lagi tidak apa-apa, ya, mau hidup semuanya sendiri tidak apa-apa, menganggap murah anugerah itu. Dan itu bukan hal yang baik. Paulus menemui masalah itu pada jemaat Roma. Paulus menemui masalah itu pada jemaat Galatia. Makanya dia juga mengatakan, dia juga Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Ayo baca nanti. Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak dikatakan bolehkah Anda bertobat dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati di dosa, dan bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Iya. Jadi orang sudah diajari Paulus, loh, kamu selamat karena iman, loh, karena anugerah, loh. Percaya Yesus selamat. Wah enak, percaya Yesus selamat. Jadi hidup saya naik, berbuat dosa, melakukan iman itu, oh nampung selamat. Oh, lo udah dimurahan. Dimurahan ya? Apakah dengan begitu kasih karunia bertambah? Enggak. Bagaimana mungkin kamu percaya kamu masih hidup dalam dosa? Tidak mungkin. Karena berarti imanmu tidak disertai dengan perbuatan yang selaras dengan iman. Orang yang masih berbuat jahat harus berkata tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena kamu menunjukkan kamu tidak beriman sesungguhnya. Karena tidak disertai perbuatan yang selaras.
Jemaat Galatia mengalami yang sama. Galatia pasal 6 ya, kita buka. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi memang kamu sudah dimerdekakan dengan anugerah yang mahal. Tapi jangan kemudian kamu terima sebagai anugerah murahan di dalam dosa. Jangan pakai sebagai kesempatan untuk dosa. Harus tetap pakai untuk menghasilkan buah roh, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan iman. Jadi pada akhirnya bicara soal iman tidak bisa dilepaskan dari perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah ya. Puji Tuhan, terima kasih banyak ya Pak Catasio telah mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih untuk yang daging banget teman-teman ya. Mudah-mudahan. Iya, teman-teman, buat teman-teman yang menikmati konten ini, jangan lupa kasih like, tentunya juga subscribe ke channel ini dan subscribe ke Pak Catasio. Dan teman-teman juga yang suka sama konten ini bisa share ke teman-temannya dan juga silahkan komen. Next kita bahas apa? Kalian kasih komen aja, itu boleh. Dan teman-teman juga yang ingin berkontribusi di pelayanan kami, kalian bisa berdonasi di rekening ataupun melalui Saweria. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Sekedar tak jelaskan lah. Banyak orang kan mengikut Yesus, itu kan ya Yesus yang fungsional, selama dia bisa memberikan yang baik, mujizat dan sebagainya ikut Yesus. Tapi tidak Yesus yang ontologis. Ya padahal kita itu kan percaya kepada Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi juga sebagai Tuhan yang ngatur hidup kita, baik ataupun buruk. Aku mau bicara soal Ayub itu yang dicela sama istrinya. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub ngomong, oh engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Allah tapi tidak menerima yang buruk? Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10. Banyak orang Kristen kan gitu, kayak tadi aku ngomong itu. Diberkati kotalah, ketika tidak diberkati tinggalkan. Menerimanya cuma mau yang baik tapi tidak menerima yang buruk. Tidak mau terima. Iya. Filipi 1 ayat 29. Sebab pada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi itu satu paket kalau kita mau percaya pada Yesus yang ontologis, itu Yesus yang sesungguhnya. Dia juru selamat, kita dikaruniakan untuk percaya, tapi kita juga dikaruniakan untuk menderita bagi Dia kalau memang diperlukan. Tidak harus selalu berkat dalam pengertian yang enak buat kita. Karena itu Yesus selalu mengingatkan, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salib, dia tidak layak jadi muridku. Jadi memang perjalanan iman itu ya tadi seperti yang disangkutkan, kemudian baru bisa masuk ke tribunal. Ada harga yang harus dibayar sebagai seorang murid. Nah, sebenarnya poinnya di situ. Banyak orang hanya milih enaknya saja. Makanya lagu sekolah minggu itu Sebenarnya bermaknanya dalam. benar, iya. Bermakna Jalan dalam. serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jadi kalau ngikut Yesus ya jalan serta Yesus tiap hari, tidak kadang-kadang. Tapi baik dalam suka maupun duka. Kata kuncinya setia. Setia itu akronim nek bagi aku loh. S itu selalu. E itu entah suka entah duka. Entah suka entah duka. T itu tetap. I itu ikut. A itu Allah. Jadi setia itu selalu entah suka entah duka, tetap ikut Allah. Jangan nek seneng diberkati ikut Allah, susah sakit tinggalkan Allah. Tidak, kata kuncinya setia. Setia itu ukurannya bukan waktu, tapi sampai maut memisahkan kita, sampai mati. Puji Tuhan. Itulah